Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bagaimana teman-teman mahasiswa? Hari ini sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam acara perkuliahan untuk semester ganjil ya, semester 1 mata kuliah kewirausahaan ya. Baik, pada kesempatan hari ini kita memasuki minggu ke-7 di dalam perkuliahan ya, silabus perkuliahan RPP. Jadi minggu ke-7 ini materi yang akan kita bahas tentang strategi bauran pemasaran, STP dan 4P gitu ya. Baik, sebelumnya ini ada presensi perkuliahan seperti biasa. Absensi nanti mengisi di kolom masing-masing ya, sudah disediakan. Kemudian di akun mahasiswa juga ya, akun absensi sudah ada ya, tinggal diisi. Selanjutnya RPS yang sudah dijelaskan pada minggu pertama awal perkuliahan, kontrak perkuliahan gitu ya. RPS kita membahas tentang perkuliahan selama 1 semester ini, terdiri dari 16 kali pertemuan gitu, diselingi UTS dan UAS. Kemudian ada referensi buku yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Di sini ada buku Bukhari Alma, kemudian Kasmir, kemudian juga Bahari dan lain sebagainya, masih banyak gitu ya, buku-buku tentang kewirausahaan. Kemudian tujuan dari materi perkuliahan kali ini bahwa mahasiswa mampu menyusun strategi pasar kompetitif, kemudian juga mampu berdaya saing pemasaran yang berintegritas gitu. Jadi perkuliahan hari ini bagaimana kita membuat strategi pemasaran yang sangat pas, cocok untuk bisnis hari ini gitu. Baik, selanjutnya komponen dalam penilaian perkuliahan hari ini biasa ada 5 komponen dalam RPS kontrak perkuliahan dulu waktu pas awal perkuliahan ya. Yang pertama itu ada tugas individu dan presentasi kelompok 20%, kemudian ITS ada 20%, selanjutnya membuat proposal bisnis ada 15%, kemudian membuat performa bisnis, jadi langsung gitu ya, terjun langsung membuat cara berbisnis itu 25%, dan terakhir ditutup dengan UAS yaitu 20%. Jumlah semuanya 100%. Itulah penilaian dalam mata kuliah kewirausahaan. Baik, selanjutnya kita bahas tentang strategi bauran pemasaran, STP dan 4P. STP itu apa? Ini singkatan ya. S-nya apa? Segmenting. Kemudian P-nya, T-nya targeting. P-nya positioning. Ada 3 nih. Ini strategi pemasaran ini. Selanjutnya dalam bauran pemasaran menurut Bukhari Alma bisa dilihat kegiatan mengkombinasikan berbagai kegiatan marketing ya. Jadi Bukhari Alma ini menjelaskan bahwa kegiatan marketing itu pemasaran gitu, itu dikombinasikan dari berbagai tadi. Nanti kita lihat ya. Baik, selanjutnya nah ini segmenting, targeting, positioning. Segmenting
menurut David L. Kurtz, membagi pasar ke dalam kelompok pembeli yang berbeda. Jadi ada 4 di sini, ada demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Segmentasi gitu ya, segmentasi pasar. Contoh misalkan kalau kita yang generasi Gen Z ini ada yang namanya kopi 4. Kopi 4 itu apa? Kafe gitu ya. Di sekarang ada? Ada. Nah itu dia menjual hanya misalkan menjual kopi tapi apa? Tidak hanya menjual produk saja, kopinya saja, tapi apa? Segmentasinya ke siapa nih? Ke kalangan mahasiswa, pelajar, kemudian orang-orang muda, anak-anak muda gitu. Nanti di sini nih ada wilayah, gaya hidup, kemudian kebiasaan, usia juga. Mungkin yang sudah tua ataupun yang sudah ini nggak bakalan datang ke Coffee for itu, karena apa? Tidak cocok gitu. Ya. Baik, kita lanjut. Alasannya di sini. Alasan segmentasi menurut Philip Kotler 1997 menyatakan bahwa sebuah perusahaan melaksanakan market segmentation karena adanya perbedaan keinginan, daya beli, lokasi, dan kebiasaan pembeli. Nah ini keinginan, daya belinya, lokasinya, kebiasaan pembeli, ada 4 komponen ini. Ini alasan segmentasi, gitu. Baik, selanjutnya targeting. Targeting ini apa? Memilih segmen yang akan disasar. Jadi tadi sasarannya ini kalau Gen Z itu pasti anak-anak muda, gitu. Kemudian tempatnya juga harus nyaman, gitu ya. Kemudian juga positioning di sini menciptakan citra di benak konsumen, sehingga konsumen itu maksudnya anak-anak Gen Z ini selalu terngiang-ngiang kalau datang ke Coffee for. Tempatnya nyaman, bisa untuk santai, bisa untuk foto-foto, gitu ya. Kemudian bisa untuk menghilangkan penat, gitu. Bahkan bisa untuk misalkan mengerjakan tugas, misalkan sambil ngopi sambil ngerjain tugas, itu bisa juga. Nah ini, mengapa harus memilih kita dibanding pesaing? Jika pelanggan melakukan pembelian berulang, jadi jadikan pelanggan itu selalu terngiang-ngiang, selalu ingat terus, selalu pengen datang terus, selalu pengen minum kopi por tadi. Jadi tidak hanya sekali seumur hidup, tapi untuk berulang-ulang. Nah ini untuk positioning. Selanjutnya, nah ini 4P tadi. Ada produk, place, price, dan promotion. 4P. Ya. Produk, segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan, bisa berupa barang, jasa, ide pengalaman, atau kualitas fitur, desain, merek, kemasan, garansi layanan. Nah ini produk. Jadi produk kita itu harus bagus, harus bisa diandalkan, gitu ya. Kemudian juga fiturnya, desainnya, mereknya juga harus selalu cepat diingat. Nah ini yang paling diinginkan. Kemudian contoh nih, ada bisa kalau Gen Z mah biasanya HP iPhone gitu ya, fiturnya apa fiturnya nih, kameranya bagus gitu ya, brandnya kuat, apalagi coba kalau yang iPhone. Nah itu biasanya Gen Z itu nyarinya gitu. Karena menggunakannya biasanya pakai apa? Pakai TikTok, pakai apa lagi selain itu? Instagram, terus apa lagi? Nggak bakalan pakai apa itu Facebook gitu, ada nggak? Nggak ada ya kalau ada Gen Z ya. Baik, yang kedua yaitu place, tempat ini kegiatan membuat dan menjadikan produk yang saran konsumen. Jadi tempatnya itu nggak bakalan dagang di kebun di hutan gitu ya, yang jauh untuk dijangkau, tapi pasti di perkotaan, ya, apa itu mall-mall gitu ya. Ya sekelas Serang lah, itu sangat cocok gitu. Karena apa? Konsumennya sangat
luas. Kemudian price ini ya, jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk mendapat produk. Jadi dapat harga, diskon, cara pembayaran, ataupun juga bisa kredit. Kalau sekarang kan Gen Z itu biasanya harga nyari yang diskonan gitu ya. Kemudian juga bisa mungkin anak-anak kuliah mah bisa yang bisa dicicil kredit gitu ya per bulan, itu ada juga gitu. Sehingga tidak memberatkan gitu. Jadi cara pembayarannya pun misalkan cukup sekarang pakai apa? Kris gitu ya. Yang lainnya. Jadi langsung nggak langsung bayar gitu. Menggunakan pembayaran apa itu digital. Baik, ini yang selanjutnya itu promotion. Promotion itu apa? Mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. Jadi promosi sebanyak-banyaknya. Sekarang promosi itu bisa berbagai macam gitu ya. Market digital, pakai personal, iklan, dan lain sebagainya. Tadi diskon juga masuk gitu ya. Ya kebanyakan itu biasanya sekarang mah udah menggunakan digital gitu promosinya, nggak pakai ini lagi ya. Baik. Nah, any question? Ada pertanyaan? Nah, sebelum pertanyaan, ini menurut Bu Hari Alma, nasib baik adalah titik temu antara berdoa dan berusaha. Baik, silakan. Saya izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Saya izin bertanya terkait bagaimana cara kita memulai usaha bagaimana kita memulai untuk berusaha jika masih terkendala dengan modal. Itu saja, Pak, yang ingin saya tanyakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus, Saudara Ahmad. Jadi di era digital ini sekarang kita sebenarnya tidak perlu membutuhkan uang yang banyak atau modal yang banyak gitu ya. Jadi cukup dengan HP saja. Misalkan kalian punya HP nih, satu pasti semuanya punya HP gitu ya. Itu HP kita bisa digunakan untuk berbisnis gitu. Sekarang contoh misalkan pakai kalian apa? TikTok gitu ya. Kemudian ngambil produk, kemudian dipasarkan. Pasarkannya apa? Nggak usah nyari pro ininya, nyari affiliate saja. Jadi barang yang sudah ada di TikTok gitu ya, kita pasarkan, kemudian pasti ada pelanggan. Jadi kita dapat dua gitu. Jadi affiliate-nya dapat gitu ya, memasarkan gitu. Padahal toko orang gitu ya. Kemudian juga dari segi kita berusahanya, maksudnya berbisnisnya juga kita dapat bonus gitu. Kemudian juga kita tidak membutuhkan misalkan tempat yang toko misalkan gitu ya, harus bikin toko dulu, itu kan besar gitu modalnya. Cukup mungkin di rumah sambil tiduran atau sambil tiktokan live gitu ya. Kemudian tempat live kita bisa jadikan marketplace itu gitu. Sehingga kalau sekarang Gen Z gitu ya, itu tanpa menggunakan, maksudnya membutuhkan uang ataupun modal yang banyak, sehingga kita bisa berbisnis. Dan bisa juga misalkan produk kita lebih dikenal lagi gitu sama orang. Dengan cara apa? Dengan cara misalkan produk kita legalitaskan. Contohnya buatkan dulu NIB-nya gitu ya. Kemudian juga kalau sekarang ada PIRT gitu ya. PIRT itu kalau di makanan pasti di dinas kesehatannya gitu ya. Itu bahan-bahannya itu sudah memenuhi gizi belum. Nah, itu ada PIRT-nya. Bahkan misalkan didaftarkan juga sertifikat halal, itu lebih meyakinkan konsumen sehingga produk kita itu bisa diterima oleh halayak banyak gitu. Nah, itu dengan legalitas usaha juga gitu. Baik, terima kasih Saudara Ahmad, bagus pertanyaannya. Baik, cukup? Ya, baik. Terakhir dari pertemuan hari ini kita adakan biasa kuis ya.
Nah, ini tugas kelompok menyusun strategi pemasaran digital dan konvensional. Ada dua ini, secara digital dan konvensional. Di dalamnya itu mencakup tadi strategi pemasaran. Ada STP, apa tadi S-nya? Segmenting, kemudian targeting dan positioning. Nah, menggunakan ini tadi, kemudian ada 4P juga. Produk, kemudian place, price, dan promotion. Nah, ini nanti masing-masing kelompok biasa ya dikumpulkan di Google Classroom. Baik, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.